Sedulur Kendal, sedulur Widya. Bertemu kembali di Ini Dia, info terkini Widya. Mau membicarakan kepiawaian PDI Perjuangan menghadapi pemilu 2024. Di saat parpol lain hanya memikirkan koalisi capres-cawapresnya, PDI Perjuangan selangkah di depan dengan memikirkan para calon kepala daerah. Ini merupakan pilkada pertama serentak dengan pemilihan legislatif. Dan ini membutuhkan kematangan partai politik untuk menghadapinya. PDI Perjuangan satu-satunya partai yang siap dengan memulai menyodorkan beberapa kandidat sebagai kepala daerah. Salah satu posisi kepala daerah yang bakal mengundang ketertarikan banyak pihak, tentu saja perebutan kursi DKI 1. Makanya PDI Perjuangan mulai menggodok nama-nama kader yang layak untuk menduduki jabatan itu. Beberapa nama kader sudah dimunculkan seperti Hendrar Prihadi, Tri Risma Harini, serta Gibran Raka Buming Raka. Lontaran itu dikemukakan Ketua DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Inilah yang dimaksud Ketua Umum PDI Perjuangan bahwa sekembalinya dari hari ulang tahun PDI Perjuangan, para kader harus bekerja keras. Selain ketiga nama itu, masih ada beberapa nama lain yang layak untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI. Sebut saja ada Basuki Cahayapurnama, Rieke Diah Pitaloka, Marwara Sirait, atau bisa juga Menkan RB Aswar Anas. Nama-nama itu bukan nama sembarangan yang tak punya track record. Di sisi lain, masih banyak wilayah yang bisa dipetakan menjadi wilayah yang diperebutkan kursi gubernurnya. Selain Jakarta, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, serta Jawa Timur. Menempatkan orang yang sudah populer tentu bukan hanya dalam rangka memenangkan pilgub atau menarik suara ke PDI Perjuangan semata, tetapi juga mengamankan visi misi presiden yang diusung PDI Perjuangan pada 2024. Kita tahu nama-nama tadi sudah banyak mendapatkan kepercayaan publik. PDI Perjuangan tahu tanpa disosialisasikan sejak dini, sulit rasanya memperoleh suara signifikan dalam pemilu serentak mendatang. Jika pemilihan legislatif dan pilpres akan diadakan 14 Februari 2024, sementara pemilihan kepala daerah serentak bakal digelar pada 27 November 2024. Masing-masing nama yang disebut tadi memiliki elektabilitas maupun kinerja yang tidak diragukan. Ibu Tri Risma Harini misalnya, sekarang beliau menjabat sebagai Menteri Sosial. Jika sebelumnya bansos selalu menimbulkan polemik, sekarang kita jarang mendengar ada keluhan-keluhan soal itu. Artinya, penerima manfaat maupun data sudah sesuai dengan lapangan. Bu Risma juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya dengan prestasi yang cukup gemilang. Kota Surabaya kini mampu menjelma sebagai kota yang indah, bertata dan lumayan nyaman ditinggali. Pak Hendra Prihadi, jabatan sekarang Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Ini sebuah lembaga yang rawan adanya suap maupun korupsi.
Tetapi Pak Hendrar mampu menjalankan akuntabilitas lelang di berbagai institusi pemerintahan. Para ASN yang dididik untuk memiliki sertifikat lelang juga mampu menerjemahkan standar-standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Beliau mantan wali kota Semarang 2 periode, dengan berbagai keberhasilan yang pantas untuk dibanggakan masyarakat. Selama kepemimpinan di ibu kota Jawa Tengah, penanganan banjir maupun rob di Pantura bisa diantisipasi. Hal itu jauh berbeda dengan Jakarta. Di Semarang mampu menempatkan tiap RT ada 1 CCTV. Sementara di Jakarta mengadakan CCTV tiap RW saja tidak bisa. Menata kota lama Semarang juga termasuk prestasi Hendrar lainnya. Kunjungan wisatawan meningkat dengan munculnya ikon kota lama. Demikian pula dengan nama wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Siapa yang tak mengenal gebrakannya? Meski baru periode pertama menjabat wali kota, namun beragam event nasional serta internasional sukses diadakan, termasuk mempromosikan UMKM hingga ke mancanegara. Cara PDI Perjuangan mengatur serta menempatkan kadernya secara pas membuat mereka tidak kebingungan, bahkan kehabisan stok jika membutuhkan kepala daerah. Sistem karir dan berjenjang dalam PDI Perjuangan dengan baik. Hampir tidak ada partai lain di Indonesia yang memiliki sistem pengkaderan seperti yang dilakukan PDI Perjuangan. Kalau hanya sekolah kader, hampir semua partai memilikinya. Tetapi apakah setelah sekolah kader partai, kemudian mereka mampu berbicara banyak? Ditambah stok yang ada sekarang bukan stok yang lama. Bukan nama-nama yang relatif sudah dikenal publik. Dengan regenerasi yang berjalan baik ini, tentu tidak mustahil bagi PDI Perjuangan memenangkan pemilu ketiga kalinya. Yang penting, jajaran DPP PDI Perjuangan tidak sembrono saat memutuskan sebuah kebijakan. Makin besar suatu partai, tantangannya juga semakin banyak. Memang, banyak pihak luar menyoroti sistem di PDI Perjuangan terkesan tidak demokratis. Inilah yang tidak disadari banyak pihak di luar. Membesarnya sebuah organisasi membuat beberapa penyesuaian. Sistem di internal sendiri tetap demokratis. Namun, jika sudah ada perintah, aturan maupun instruksi dari DPP, maka semua perdebatan harus diakhiri. Jika kita lihat, sejak era reformasi hingga sekarang, sepertinya sekitar 10 tahun terakhir, PDI Perjuangan sudah mulai menemukan tata kelola partai yang lumayan ideal. Bukan hanya harus dipertahankan, namun juga terus dievaluasi. Seiring bertambahnya waktu, perubahan berbagai aturan maupun penyesuaian atau termasuk di dalamnya sistem politik di Indonesia, mesin partai harus bergerak menyesuaikan diri. Munculnya kader potensial tidak luput dari pembinaan internal yang baik. Pun, jika ada konflik-konflik internal, seluruh mesin partai harus jeli melihatnya. Munculnya Dewan Kolonel, isu PDI Perjuangan lebih cenderung memilih proporsional tertutup. Atau kesan lamanya PDI Perjuangan menentukan siapa capres maupun isu lainnya tidak harus dianalisis secara teks apalagi konteks. Faktor yang mempengaruhi keputusan partai tidak sekedar aturan partai maupun undang-undang. Kader PDI Perjuangan harus mampu mengelaborasi momentum, kondisi ekonomi global, peta kepentingan asing maupun faktor lain yang kadang tidak banyak dimengerti. Demi kepentingan jangka panjang partai, PDI Perjuangan harus mampu bukan hanya menemukan Jokowi-Jokowi baru, tetapi
bagaimana mencetak Jokowi-Jokowi baru. Sering diremehkan, bahkan direndahkan. Namun, komitmen maupun kontribusi pada bangsa tidak pernah surut. Tetapi bukan berarti kemudian sulit untuk direalisasikan. Selamat atas hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-50, semoga tetap berjaya. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu di Ini Dia. Salam sedulur Kendal, sedulur Widya. Salam.